Menteri Perang rezim Zionis, kondisi Israel mengkhawatirkan. השסע הולך ונפער בחברה, חודר אל תוך צה"ל ואל גופי הביטחון. זו סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה. לדבר הזה לא אתן את ידי. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Yoav Gallant, Menteri Perang rezim Zionis, memperingatkan konsekuensi berbahaya dari reformasi sistem peradilan di wilayah pendudukan dengan mengatakan situasi saat ini di Israel mengkhawatirkan. Yoav Gallant, Menteri Perang rezim Zionis, menanggapi pengesahan undang-undang reformasi peradilan dengan mengungkapkan keprihatinannya atas gelombang pengunduran diri perwira cadangan dan pilot di kalangan militer Israel. Protes terhadap RUU reformasi yudisial di bawah bayang-bayang desakan Kabinet Netanyahu untuk mengambil langkah persetujuannya di Knesset telah menyebar luas, bahkan memasuki berbagai bagian dari elemen militer rezim Zionis dan telah menyebabkan ketidaktaatan sejumlah perwira dan pasukan cadangan dari berbagai pangkat. Kabinet yang berkuasa dari rezim Zionis berencana untuk menyetujui RUU reformasi yudisial sebelum liburan musim panas Knesset pada akhir Juli. Upaya kabinet pemerintahan rezim Zionis untuk mendominasi sistem peradilan Israel dan perlawanan koalisi oposisi di Knesset telah meningkatkan perpecahan politik di tubuh rezim Zionis. Para pemimpin kelompok oposisi rezim Zionis percaya bahwa tujuan dari RUU reformasi yudisial kabinet Netanyahu untuk melemahkan sistem peradilan Israel dan upaya Netanyahu untuk mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan penyuapan. Mereka percaya bahwa tindakan kabinet Netanyahu tersebut akan membawa rezim Zionis ke arah konflik dan perang saudara serta keruntuhan bertahap. Hati-hati warga Israel, pemimpin Zionis akan mendorongmu ke tepi jurang, lengserkanlah pemimpin kalian. Kondisi Israel diketahui makin memanas setelah setiap minggu tanpa henti ribuan warga Israel turun ke jalan dan memprotes kebijakan-kebijakan baru rezim Zionis hingga mendesak PM koruptor Israel Netanyahu untuk turun dari jabatannya dan bertanggung jawab atas pecahnya perang saudara di Israel. Kelompok perlawanan Palestina ikut turun tangan dan menyerukan pada warga Israel jika negaranya tidak layak mempertahankan pemimpin yang akan mendorong kalian pada jurang yang curam. Kelompok perlawanan Palestina Arin al-Aswad menyampaikan pesan kepada pemukim Zionis dengan menegaskan tentara Israel berbohong kepada kalian dan akan membawa kalian ke tepi jurang. Menurut kantor berita Sahab, Arin al-Aswad dalam pesan yang disampaikan kepada pemukim Zionis hari Jumat mengatakan, panggilan publik datang bagi rezim agresor yang mengira bisa mengakhiri perlawanan, sebab kejahatan mereka akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Pasukan Arin al-Asad hari Jumat menggelar parade bersenjata di Jalan Nablus pada peringatan Kesayahidan Wadi Al-Hawa, salah seorang komandan kelompok perlawanan Palestina ini, dan mengumumkan, kami akan terus berada di arena pertempuran, tidak akan pergi. Juru bicara Arin al-Aswad menegaskan, kita semua orang Palestina percaya pada persatuan dan solidaritas dalam darah, perjuangan, dan operasi perlawanan bersenjata.
Pada Kamis pagi, 3 pemuda Palestina gugur di kamp tepi barat setelah terjadi serangan tentara rezim Zionis ke daerah itu. Menanggapi kejahatan rezim Zionis di berbagai wilayah tepi barat, kelompok perlawanan Palestina melancarkan operasi anti-Zionis yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Zionis panik karena diam-diam negara Raja Salman pasok ini untuk pejuang Palestina. Para tentara dan pemimpin Israel dibikin kepanasan oleh aksi yang terjadi antara Hamas dan Arab Saudi. Bagaimana tidak, hal yang tidak biasa ini terjadi di tengah eskalasi antara Israel dan Palestina yang memuncak, membuat Arab Saudi dikabarkan memberikan bantuan kepada Palestina, khususnya pada pasukan Hamas yang tidak gentar untuk terus melawan dan menggempur Israel. Hal ini sangat diwaspadai Israel, apalagi negara itu kini tengah dalam kondisi kritis akibat konflik internal politiknya dan juga antar warga Zionis. Di sisi lain, stasiun televisi Israel melaporkan lawatan delegasi Hamas ke Riyadh adalah kekalahan diplomasi Israel dan kegagalan program normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Ditambahkannya, Israel mengkhawatirkan pertemuan Hamas dan pejabat Saudi dan lawatan ini menunjukkan bahwa Saudi tidak puas dengan kebijakan kabinet berkuasa Israel. Stasiun televisi Israel E24 juga menyinggung kunjungan delegasi Hamas ke Qatar sebelum bertolak ke Saudi, mengatakan Haniyah dalam pertemuan dengan duta besar negara Arab dan Muslim di Qatar menegaskan bahwa pelecehan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan tahun ini sebagai pengumuman perang. Sikap ini menunjukkan bahwa Haniyah bermaksud memanfaatkan perkembangan terbaru di kawasan itu untuk melemahkan komitmen normalisasi kesepakatan Abraham. Selain itu, kata E24, lawatan delegasi Hamas ke Saudi juga dilakukan untuk menciptakan isolasi diplomatik yang lebih besar bagi Israel di Timur Tengah.